Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan perihal menyalibkan keinginan daging. Menyalibkan keinginan daging itu harus dialami oleh setiap orang yang mau mengikut Yesus. Harus dialami. Kita tidak diminta untuk menyalibkan badan kita. Banyak agama-agama yang memecutin badannya, memukul badannya, sampai berdarah-darah demi usaha manusia menyucikan dirinya. Kita tidak diminta itu, melainkan mengalihkan, menyalibkan kedagingan kita itu, yaitu keinginan-keinginan manusia yang banyak bertentangan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kita membaca dalam kitab Galatia 5, ayat yang ke-16 hingga 18, di situ dikatakan oleh firman Tuhan demikian ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita manusia ini, saudara sekalian, diciptakan sempurna. Tapi kemudian karena nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, maka yang menonjol sekali itu keinginan di dalam daging kita. Ini yang luar biasa, mengganggu kehidupan rohani kita. Jadi saudara sekalian, di situ dikatakan hiduplah. Maksudnya supaya kita ini menerima perintah yang mengandung arti agar setiap orang dapat mengendalikan kehidupan dagingnya. Takluk di bawah kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Ini satu penegasan yang sempurna tentang pemisahan antara daging dan roh. Petunjuk pilihan dasar bagi orang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia harus melakukan penyalipan dagingnya, meninggalkan keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Bahkan dalam Injil Lukas pasal 9, ayat yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi jangan heran kalau kita menghadapi hal-hal yang besar. Dalam perjanjian lama kita lihat bangsa Israel menghadapi banyak sekali tantangan. Ditulis dalam ayat itu, ini untuk membentuk kamu, supaya merendahkan dirimu di hadapan Allah, agar Tuhan dapat memimpin kehidupanmu. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Jadi apa yang ada dalam pikiran perasaan manusia itu harus dapat kita sangkal, kita lawan. Ya, kedagingan itu kita lawan. Lalu kemudian memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Saya mengenal Yesus umur 16 tahun setengah dibaptis. Umur 17 tahun
Saya ingat betul, 6 bulan kemudian saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai hari ini, saudara sekalian, saya mesti menyelipkan daging. Terus tidak nonton film, tidak ikut dunia dan sebagainya. Saya ingin memperkenankan hati Allah. Hari ini, saudara sekalian, saya memakai baju kaos, jangan kasih kendur, bikom. Apa maksudnya itu, saudara? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus yang tadinya pengecut menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sampai ayam berkokok. Aku tidak kenal dia. Di situ, saudara sekalian, pasal 2 setelah dia penuh Roh Kudus, dia berkata, "Hei kamu orang Israel, kamu harus tahu bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Allah telah menjadikan dia Tuhan dan Kristus." Bangsa Israel sedih sekali. Sebab Kristus itu artinya Mesias. Bangsa Israel itu kenal sekali Mesias. Kristus yang menyelamatkan kaumnya. Kita menunggu beratus-ratus tahun supaya Mesias itu datang. Kami tidak tahu kalau yang kami salibkan itu adalah Yesus. Sekarang ini mereka bertobat, saudara. Apa yang harus kami buat? Saudara-saudara, jangan kasih kendur, bikom. Maknanya, coba kita pikir, jujur, sejujur-jujurnya. Sekarang ini kalau orang jangan kendur itu cari apa? Yang nggak boleh kendur itu cari apa di dunia ini? Cari duit. Cien, lui, fulus. Tapi hari ini dikatakan jangan kendur. Jangan kasih kendur, bikom. Sebab dalam buku Kisah Rasul pasal 2 itu ajaib. Petrus yang pengecut, berkhotbah luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. Dan 3.000 orang dibaptis. Baca itu pasal 2. Mereka tiap-tiap hari berkumpul di rumah-rumah untuk berdoa dan memecahkan roti. Seperti perjamuan kudus. Tiap hari. Itu yang membuat mereka tekun perkasa. Sekarang kalau kita menyelipkan daging, tiap-tiap hari, kita kan jangan kendur cari duit. Tapi sekarang kita didorong jangan kendur untuk bersekutu, saling menguatkan, saling meneguhkan. Itu luar biasa. Saya dulu bertobat di Kota Malang. Tiap hari sudah sekalian saya pergi 5 kilometer Sukun. Kemudian 12 kilometer Bulu Lawang. 21 kilometer Tumpang. 16 kilometer Kepanjen. Tiap hari. Saya masih sekolah di SMA. Entah dari mana itu kuasa Roh Kudus memberi dorongan. Porong, nggak bisa naik sepeda jauh. Naik demo. Didorong oleh Roh Kudus begitu kuat sampai sekarang hari ini
hampir 83 tahun. Itu sudah sekarang, jangan kasih kendur. Tidak kendur. Meskipun kaki saya sudah mulai lemah, tapi saya tidak kendur. Saudara-saudara, begitulah mereka bersekutu tiap-tiap hari, berkumpul untuk berdoa, lalu memecahkan roti. Baca Kisah Rasul pasal 2, sungguh-sungguh. Maka terjadilah mujizat-mujizat. Sampai pasal 3, pasal 4, tempat mereka diam itu goyang. Karena kuasa Allah yang menyertai mereka. Nah, menyalibkan keinginan daging. Di dalam kitab Galatia, keinginan daging itu dibagi dalam beberapa kelompok dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19, dosa yang pertama yang tidak terkendali dalam hidup manusia itu adalah dosa seksual. Ini dia. Perzinahan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini enggak terkendali. Manusia tidak tahu. Pemerintah mencoba mengatasi, enggak bisa. Undang-undang kekerasan seksual belum bisa terbit. Sebab biasanya yang bikin tuh yang di atas itu. Yang melanggar juga yang di atas itu. Kalau dia diteken itu undang-undang, yang kena para pemimpin itu. Yang korupsi itu yang di atas. Yang berzina itu yang di atas. Sekarang ini sekarang dosa seksual itu luar biasa. Galatia 5 ayat 19 berkata demikian ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini dosa luar biasa. Kita dengar di mana-mana ada sekolah agama, gurunya makan 15 orang, siswi-siswinya. Ya, ada lagi yang makan 7 orang. Enggak terkendali, manusia mendidik. Jadi manusia yang halus, berbudi. Bahkan dikatakan takwa, takut akan Allah. Tapi sudah sekarang tidak bisa dibendung itu. Dosa perzinahan, dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Manusia lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kelompok kedua dari dosa itu adalah kelompok pemujaan, kelompok keagamaan yang seharusnya kita menyembah Allah. Tapi apa yang mereka buat di sini? Dosa pemujaan. Itu segala macam berhala disembah. Tapi sekarang dalam 2 Korintus dikatakan berhala modern yang sekarang ini. Apa? Duit. Jangan kasih kendor cari duit. Hari ini firman Tuhan, jangan kasih kendor. Become. Itu Kisah Rasul pasal 2. Untuk pindah dari kiri ke kanan. Jangan kendor cari duit. Jangan kendor dalam persekutuan. Itu daging tidak akan pernah mengizinkannya. Ya, itu sebabnya dosa pemujaan ini, penyembahan berhala, sihir, tenung. Galatia 5 ayat 20 bagian pertama dikatakan penyembahan berhala, sihir. Ini paling banyak disukai. Orang Kristen biasanya tidak akan mau ini. Tapi kalau sudah kepepet, dokter bilang enggak, sudah biarkan, serahkan saja sama Tuhan. Mulai berpaling.
Pokoknya usaha apa saja. Dan usaha yang terakhir untuk menolong. Dukun, peramal, penyembuh. Aduh, itu sesembahan dia, saudara sekalian. Itu yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 20a, penyembahan berhala, sihir. Cari mbah-mbah, mbah sebul, disebul-sebul. Di dukun-dukun pertenungan, saudara sekalian. Pertama seksual, dua dosa religius, penyembahan. Ya. Yang ketiga, dosa yang berasal dari sifat kita, dari tabiat kita, dari DNA, temperamen kita, kelihatan berwujud di dalam hidup kita masing-masing. Banyak orang tidak menyadari ini, DNA itu sangat mendorong dia. Ada yang mudah marah, ya, mudah berselisih, seperti yang dikatakan ini, perselisihan. Ini dosa yang ketiga, golongan ketiga. Gampang pasea. Iri hati. Cobalah berdoa kepada Tuhan. Kalau kita merupakan orang yang gampang iri, gampang dengki. Setiap orang itu diciptakan tidak sama. Ada yang diberi kadar 1, ada yang 3, ada yang 5. Kalau Tuhan kasih 1, setialah dengan yang 1. Nantikan 1 jadi 2. Yang 3 jadi 6. Yang 5 jadi 10. Yang kasih itu Tuhan, jangan protes. Rela. Bagaimana cara protes? Ngomel, marah, jengkel. Simpan talentanya di dalam tanah. Tidak menghargai penciptanya. Orang yang paling sial itu adalah orang yang suka merasa mengutuk dirinya. Kenapa saya tidak secantik orang lain? Kenapa saya tidak sepintar orang lain? Kenapa saya tidak bersekolah seperti orang lain? Bukan sekolah yang membuat engkau jadi hidup. Bukan. Saudara-saudara, tapi kalau kau percaya Tuhan, beriman, bekerja dengan rajin, bekerja dalam kerendahan hati, kau akan menjadi luar biasa berhasil. Saya buka di HP saya, kisah tentang si Ucok, orang pendek dulu. Siapa yang pernah buka itu? Luar biasa. Itu anak pergi ke Jakarta dengan uang 7.000 perak. Sampai dia bergumul. Saya sangat kagum. Orang miskin, pendek, cebol. Bagaimana dia sampai di Jakarta. Lihat orang jual kantong plastik. Dia niru juga jual kantong plastik. Sampai sekarang dia jadi anggota Warkop. Yang sangat dikenal orang dan sekarang sukses luar biasa. Bawa uang 7.000 perak ke Jakarta. Kalau ada itu Ucok, kasih teman-teman ya. Itu kisah yang luar biasa. Nah, temperamen kita ini dosa yang besar tidak kita sadari. Rasanya sudah begini tuh. Ya, Tuhan yang kasih. Bukan Tuhan yang kasih. Tuhan ciptakan Adam baik. Hawa baik. Tapi iblis yang kasih. Iblis yang kasih dalam diri kita, iri hati. Amarah.
dan sebagainya. Apa itu dan sebagainya? Serakah. Apalagi sombong. Di dunia ini sudah sekalian, yang paling sial itu adalah orang yang malas plus sombong. Kalau orang itu rendah hati, dia mau mengerjakan apa saja. Tapi kombinasi kalau malas, nggak mau kerja, dan sombong, itu kiamatlah. Iblis menanamkan itu dalam hidup kita. Maka nasib kita tidak baik, anak cucu kita tidak baik, besok hari tua kau melarat sengsara. Tapi kalau kau sungguh-sungguh ingat Tuhan, saya nanti 28 Mei kumpul di Surabaya. Keturunan papa saya, Abraham Rusli, keluarga Abraham kurang lebih ada 120 orang, paling tidak yang bisa kumpul. Mungkin lebih 150, mungkin 200, tapi tidak bisa dari pulau-pulau yang lain. Kita kumpul saja untuk menjaga apa? Keturunan ilahi. Enggak boleh kabur. Enggak boleh kendur. Persekutuan itu penting. Saya mesti buang biaya, ya, puluhan juta untuk mengumpulkan. Belum lagi yang masing-masing dari segala penjuru Pulau Jawa ini. Ada yang dari Kalimantan, Banjarmasin, datang ke Surabaya hanya untuk satu, menjaga kumpulan iman. Saya ini berasal imannya dari oma saya. Dari oma turun papa mama, turun ke saya, turun ke Rubin. Dari Rubin turun ke Jessica. Dari Jessica turun ke Buyut, Ben, sama Nathan. Ini turunan ke-6. Cita-cita saya yang tertinggi, jangan kendur. Jangan kasih kendur. Bersekutu dengan Allah. Untuk mengatasi dosa-dosa seksual, dosa pemujaan, dosa yang berasal dari sifat kita, perselisihan, perseteruan, iri hati, amarah, dan sebagainya itu, maka Tuhan menurunkan pertama kali hukum Taurat. Hukum itulah yang menjadi dasar dari agama-agama. Kewajiban kepada Allah, Tuhan, sampai ibadat, 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 kau harus memuliakan Allah. Itu hukum agama, itu yang dipakai oleh agama-agama. Agama apa saja intinya adalah hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan jadi saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu, itu hukum Taurat dipakai, dihormati oleh semua agama. Tapi sudah sekalian, semua agama percaya itu dan mencoba melakukan itu, tapi nol. Jadi tiap-tiap hari agama itu ngajarkan itu, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil bagaimana mengatasi keinginan daging dalam bentuk seksual. Tidak berhasil dalam mengatasi dosa pemujaan, penyembahan berhala, sihir itu. Terlalu dekat, apalagi dalam bangsa Indonesia, apalagi di kampung-kampung. Waduh. Tapi yang paling tidak kita rasakan tuh yang melekat dalam badan kita, dalam daging kita itu, yaitu ya dosa yang berasal dari temperamen kita, dari nenek moyang kita, ya.
yaitu perseteruan, perselisihan, iri hati. Ya, ini semua sudah sekalian. Amarah. Tiap hari kita dengarin. Ya. Tidak ada orang yang bisa menjalani hukum Taurat. Alkitab menyatakan, jadi hukum Taurat itu cuma supaya manusia menyadari bahwa dia tidak mampu. Dikasih hukum Taurat. Itu yang dijalankan agama-agama di dunia. Sok-sokan, seolah-olah dia bisa. Tapi semua itu gagal. Kenapa gagal? No power. Tidak ada kuasa di dalam manusia untuk menaklukkan itu. Hukumnya ada. Jadi untuk apa? Taurat itu cuma untuk menunjukkan pengenalan akan dosa. Jadi kita tahu bahwa itu berzina dosa, amarah itu dosa, pemujaan setan itu dosa, seksual itu dosa, ya, temperamen kita, perseteruan, perselisihan, iri hati itu dosa. Jadi kita mengenal itu, bukan melepaskan. Baru kemudian dicari power. Makanya kita menjadi Kristen itu bukan diharuskan untuk menjalani hukum Taurat lalu kita selamat. Bukan. Kita selamat bukan beragama. Di sini siapa yang merasa agama Kristen itu yang menyelamatkan kita? Tidak. Agama Kristen pun tidak menyelamatkan kita. Sebab kalau agama Kristen Anda masih dituntut untuk melakukan tugas-tugas yang disebut dalam Alkitab. Itu keagamaan. Itu yang sebabnya banyak manusia yang gagal. Tidak sanggup. Tetapi saudara sekalian, dalam kitab Injil, di situ kita melihat bahwa ada power, ada kuasa. Bukan dalam diri kita, dalam diri dia. Dia cuma kasih anugerah mengampuni. Mengampuni. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 Petrus berkhotbah. 3.000 orang sekaligus bertobat. Lalu kemudian Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang kamu salibkan itu Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Mesias, Juru Selamat yang kau nantikan itu, Kristus. Wah, mereka terkejut. Seluruh bangsa Israel menantikan kapan Mesias itu datang. Sekarang Mesias itu dalam wujud Yesus. Sekarang Mesias itu kami salibkan dia. Aduh. Lalu mereka semua itu sudah sekalian sedih, menangis. Dan bertanya apakah yang harus kami perbuat. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 itu dikatakan, bertobatlah kamu. 2, hendaklah kamu masing memberi dirimu dibaptis. 3, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang disebut anak Allah itu 3 hal ini. Tidak terpisah. 1, bertobat, dosamu ditinggalkan. Lawan, menangis di hadapan Allah. Nanti Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan diri kita mengerjakan sendiri, jangan salah paham. Itu agama Kristen tidak bisa membebaskan dirimu. Tapi kalau kamu bertobat, ya, memberi dirimu dibaptis,
akan jalan pengampunan dosa, maka kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini 3 tindakan yang menyatu. Ada orang yang mau bertobat, tapi nggak bisa karena menurutkan kehendak sendiri. Mempraktekkannya dalam praktek agama. Baptis, yang lama mati, yang baru terbit, itu maknanya. Yang ketiga, penuh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang menuntun kita setiap hari. Banyak orang Kristen dibaptis sudah. Lihat orang lain dibaptis, ikut-ikutan dibaptis, tapi tidak bertobat. Ada orang mau bertobat tapi menjalankan kekristenan seperti agama. Ada orang yang sudah dibaptis, sudah bertobat, baptis, tapi tidak penuh Roh Kudus. Sebab dirinya tidak menyerahkan. Memberi dirimu dibaptis, lalu engkau akan penuh Roh Kudus. Jadi 3 ini merupakan kesatuan. Banyak orang Kristen yang 3 ini enggak. Ada yang 1 enggak bertobat, masih berbuat dosa. Tapi sudah dibaptis, kenapa? Batur kasararea dibaptis orang kayak hayang. Supaya dikenal menjadi anggota gereja. Tapi Tuhan mau 3 kesatuan ini. Harus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan itu. Saya tekankan berhenti jadi Kristen. Jadi anak Allah yang penuh dengan Roh Kudus. Aba, ya Bapa. Itu roh tidak meninggalkan kita. Dari umur 17 tahun, 6 bulan setelah dibaptis. Sampai hari ini, 83 tahun. Saya akan melakukan reuni keluarga. Supaya 6 keturunan ini akan menciptakan keturunan yang ke-7 yang cemerlang. Dan seterusnya sampai Daud berkata sampai 1000 keturunan. Kalau sudah bertekad demikian sudah sekalian, maka sesungguhnya kita akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Orang lihat hidup kita itu seperti Yesus. Di situ sudah sekalian orang bertobat. Banyak orang ngomong bertobat. Tapi hidupnya sendiri tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Ya, tapi syukur dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, bertobatlah, beri dirimu dibaptis pengampunan dosa, dan engkau akan penuh dengan Roh Kudus. Kalau itu ada, power itu akan hidup di dalam kita. Ya. Jangan kasih kendur. Apa? Cari duit. Setiap orang kasih nasihat begitu, tapi yang aneh juga, orang Kristen juga sama. Jangan kasih kendur, cari duit. Seyogianya cari Tuhan. Jangan kasih kendur. Become itu. Supaya kita masuk dalam persekutuan. Ya. Untuk membentuk masyarakat Kristen melalui kelompok-kelompok sel. Nah sekarang gampang nggak kalau di sini jangan kasih kendur, cari duit. Jadi jangan kasih kendur, become. Ayo. Saya pikir dunia ini udah hampir kiamat loh. Sekarang tuh ada satu orang gila komunis yang tidak takut akan Allah. Dia cuma tunggu tekan tombol. Bom hidrogen, bom
yang ribuan kali lebih keras dari bom atom, tinggal dipencet sama Putin. Kalau itu terjadi, Eropa, Amerika terpaksa NATO juga pencet. Saya mau tahu saudara ada di mana? Dunia sudah hampir kiamat kok masih bikin dosa-dosa seperti itu. Kita harus melakukan sebaliknya. Bila mana seseorang hidup, ya dituntun oleh Roh Allah, itu akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikatakan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 dari hidup kita ini. Itu bukan manusia, itu kerja Allah di dalam kita. Itu bukan didapat dari agama, nggak bisa. Itu datang dari Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, Peng-an. Roma 17. Kerajaan sorga bukan soal makan, minum, cari duit. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini 3 hal. Kebenaran firman Allah harus menguasai hidup kita. Baca Alkitab tiap hari dalam komsel. Tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk berdoa, ya, dan memecahkan roti persekutuan tiap hari. Tapi kalau kita tiap-tiap hari mereka jangan kasih kendor cari duit. Itu pendapat dunia. Sekarang saudara jujur di hadapan Tuhan. Kuat mana? Semangat untuk cari duit sama semangat cari Tuhan. Saya kuat semangat cari Tuhan. Saya ini sudah sekalian mati-matian. Ya. Tanya Pendeta Rubin. Ya. Bulan lalu saya kirimkan untuk pembangunan di Sumarekon. 12 kilogram emas. Ya hampir 11 miliar. Ada piagam penghargaan, ada buktinya ada. Sebelum-sebelumnya sejak beli tanah di Mekarwangi ini, terus sampai hari ini. Saya ini sudah sekalian dikatakan orang pelit. Saya bilang saya tidak pelit. Saya hemat untuk rumah Tuhan. Saya hemat untuk pekerjaan Tuhan. Saya serius. Sebab saya pikir ini yang harus kita kejar nomor 1. Ya, Galatia 5 tadi. Bila dituntun oleh Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 28 Mei besok di Surabaya, saya mengucap syukur kepada Tuhan sebab saya sudah menikah 59 tahun. 28 Mei 1963 sampai kan 25 Mei, 28 Mei 2022, 59. Kalau saya panjang umur, saya bilang saya mau pesta menikah berlian, diamond wedding, tahun depan di Bandung. Apa istri saya sempurna? Duh,
Apa Yulis Ishak suaminya sempurna? Aduh, kita ini bukan orang sempurna. Saya berusaha mengubah istri saya, mendoakan, menumpangkan tangan, membacakan Alkitab. Kalau bisa dia diubah sesuai dengan firman Tuhan. Diubah sesuai dengan keinginan saya. Tapi nggak bisa itu. Ada bagian yang tidak bisa. Apa yang saya buat? Kalau saya tidak bisa mengubahnya, saya harus menerimanya. Hidup ini selalu berusaha untuk mengubah. Tapi kalau tidak bisa, terimalah apa adanya. Itu yang bikin langgeng pernikahan. Kalau kita rumah tangga pernikahan ingin mengubah istri atau suami kita, gak bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha, gak bisa. Sekarang ku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Nanti setelah kita menyerahkan, ada peristiwa-peristiwa yang mengubahkan hidup suami kita itu. Ajaib Allah bekerja. Kalau kita ngotot memaksa Tuhan mengubah suami, kau tidak berhasil. Tapi kalau sudah menyerah dan rela menerima apa adanya, Tuhan bekerja dan bisa mengubah istri. Jangan menurut kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Wah, untuk itu kita harus senantiasa menurut Filipi pasal 4 ayat 6, persekutuan terus membangun persekutuan terus menerus dengan Kristus. Makin akrab. To know Jesus. Itu banyak orang Kristen mengenal Yesus. Tapi tidak banyak orang yang baca Alkitab lebih dalam. Untuk experiencing Jesus. Mengalami Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, loving Him, mengasihi Yesus. Jadi kalau sudah tingkat pertama kenal Yesus, Yesus Tuhan, Juru Selamat, belum apa-apa. Harus kita mengalami Yesus dalam hidup ini. Experiencing Him in your life. Dan setelah itu kita penuh Roh Kudus. Loving Him. Mengasihi Dia dengan kasih agape. Kasih yang memberi hati kita, memberi hidup kita, memberi apa saja yang diminta Tuhan. Kalau kita sampai demikian, kita bersekutu terus, saudara. Filipi pasal 4 ayat 6 kita baca. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan mengucap syukur. Minta sih boleh. Tapi mesti mengucap syukur buat apa yang sekarang ada. Kenapa doa kita tidak dijawab? Oleh karena kita minta, tapi tidak mengucap syukur dengan yang ada sekarang. Malah mengeluh, malah mengomel. Kita bisa hidup sekarang, ini luar biasa. Saya tiap hari bangun mengucap syukur. Bayangkan, saya ini 83 tahun sudah. Masih ke Singapura, masih berkhotbah. Ya, Tasik, Bandung, Jakarta, Kedoya, Kelapa Gading, Bekasi, kemudian Tangerang, kemudian di Harmoni, masih terus berkhotbah. Enggak kendur semangat saya. Karena kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana persekutuan dengan Tuhan. Daniel di bawah ancaman. Berdoa 3 kali sehari. Itu tatkala diancam.
tanpa ancaman, mungkin lebih. Kalau tidak dilempar ke gua singa. Daud berdoa 7 kali sehari. Mazmur 119 ayat 164. 7 hari sekali aku berdoa. 7 kali sehari aku berdoa. Nah, jadi kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Next. Siapa yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan, Tuhan di atas Tuhan, Tuhan di atas kehidupanmu, ia wajib menyalibkan kedagingannya, lalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mau enggak meninggalkan keakuan kita, kemauan kita, dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu bukan didoakan pendeta. Tapi kalau kita berseru Tuhan, jangan mengenal Roh Kudus sebagai suatu kuasa, bukan. Roh Kudus itu Allah, Allah Bapa di sorga, Allah Anak di bumi, Yesus, Allah Roh Kudus di hati kita. Kalau kita mau berdoa, masuklah Roh Kudus. Aku ingin meninggalkan semua kedaginganku dan lebih menonjol Engkau bekerja di dalam aku. Yang kedua, Galatia 5 ayat 24, baca dulu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu kita taruh dulu. Boleh ada. Tetapi Tuhan must be number one in your life. God must be number one. Saya ingin tanya, apakah masih duit nomor 1 atau Tuhan? Kalau Tuhan nomor 1, become itu tempat kita bersarang setiap waktu. Ya. Nah, berikutnya kita lihat. Kesimpulan yang kedua adalah penyalipan kedagingan itu berarti juga kita hidup berkenan kepada Allah. Siapa yang mau hidupnya berkenan pada Allah? Yaitu orang yang mau meninggalkan akunya diganti dengan Dia. Selama sudah tidak meninggalkan aku yang pinter, jangan kendur cari duit, itu sudah nggak bisa melihat Allah. Nggak bisa. Nggak enak pendeta Julius ngomong gini. Tapi ini kenyataannya. Ya. Penyalipan kedagingan berarti juga hidup berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nggak mungkin. Ini gereja. Saya harus berkhotbah dengan tegas. Bukan ngiming-ngimingin berkat. Banyak orang Kristen maunya di gereja supaya Tuhan memberkati hidupnya. Tapi dia sama sekali tidak beranjak untuk menyerahkan kedagingannya kepada Tuhan. Tidak mungkin berkenan. Pikirkan kalau kau tidak berkenan kepada Allah, besok anakmu, besok cucumu lebih tidak berkenan. Tapi kalau kau sekarang mau berusaha untuk berkenan, anakmu akan berkenan, cucumu, buyutmu, cicitmu, bahkan sampai 1000 keturunan. Oh, luar biasa. Ya, yang ketiga, menyalibkan kedagingan berarti menabur dalam roh. Akhirnya menuai hidup yang kekal. Wah. Mau menabur dalam roh. Jangan kendur. Cari duit. Cari Roh Kudus. Beri waktu sebelum Putin
memencet tombol hidrogen. Dunia sudah singkat. Mau tidak mau dunia ini berperang. Karena ini bersekutu. NATO itu Eropa, Amerika menyatu. Rusia, Korea Utara, Kuba menyatu. Ya, komunis-komunis menyatu. Tinggal tunggu yang kuat yang sebelah mana. Kalau yang sekarang tidak kendur cari duit, Anda pasti jadi korban ini. Tapi saya tidak memikirkan itu. Saya memikirkan cuma supaya reuni dalam Bikom. Yuk. Sebab waktunya sudah terlalu singkat. Penyalipan kedagingan berarti pula hidup berkenan kepada Allah. Seperti yang Roma 8 ayat 8 tadi. Dan yang ketiga, menyalipkan kedagingan berarti menabur dalam roh. Akhirnya menuai hidup kekal. Galatia 6 ayat yang ke-8 kita baca. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Silahkan, saya sudah menyatakannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Aku pilih hidup dalam roh, dalam Bikom, dalam komsel-komsel, supaya imanku terpelihara. Jangan biarkan kendur. Jangan kasih kendur. Bersekutu dengan firman. Bersekutu di antara kita sesama. Dengan demikian kita akan teguh sampai akhirnya kalian. Ya. Itu dia. Ya. Mengalahkan daging berarti menabur roh, akhirnya menuai hidup kekal. Contohnya siapa? Kalau kita lemah, kita pandang siapa? Pandang Yesus. Yang dalam Matius 26 ayat 39. Di situ dia berdoa dalam taman Getsemani. Bapa, kalau boleh jauhkan cawan dosa manusia untuk aku minum. Yesus Allah jadi daging. Suruh memikul dosa manusia. Maka kutuk-kutuk dosa itu ditimpakan kepada dia. Dosamu, dosa kita, dosa seisi dunia yang jahat ini ditimpakan pada dia. Allah suruh menanggung, minum itu, tanggung itu. Dia berkata, kalau boleh jauhkan cawan itu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Menangis Yesus sampai keringatnya, seperti darah yang menetes-netes. Tidak sanggup dia secara daging memikul dosamu dan dosaku. Tapi doanya tetap dalam keadaan demikian. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Yesus jadi teladan bagi kita. Kalau saudara rasa tidak mampu, pandang dia teladan kita. Dia juru selamat kita. Menyelamatkan jiwa roh kita. Ingat loh, kalau sebentar ini tinggal detik-detik tombol ditekan nih. Dia jadi juru selamat kita. Dan yang ketiga, dia pemberi kuasa dalam hidup kita.
Bom boleh meledak, perang boleh ada, dunia boleh hancur. I'll fly away. Aku akan pergi terbang ke surga. Pusing-pusing amat dengan dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh demikian, maka kuasa Roh Kudus ada dalam kita. Enggak takut kita. Ya. Itulah teladan, itulah Yesus juru selamat. Itulah kuasa dalam hidup kita. Kita akan berkemenangan. Musik siap dan kita akan selalu berada dalam Yesus. Ya, amin.